Tahun 2022 merupakan tahun di mana kita memiliki semangat baru, harapan baru, dan resolusi yang baru. Sebelumnya gue pengen mengucapkan selamat tahun baru untuk Pinvestor yang ke 2022. Yang ke 2022. Selamat tahun baru 2022 untuk Pinvestor. Semoga segala resolusi yang kalian impikan bisa tercapai di tahun ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Kalau gitu gue Ingga Putra. Saya Putri Manggiasih. Kita di BTS hari ini belajar tapi santai. Pengen bahas apa sih? Kita bahas tentang jurus jitu, cara capai untuk resolusi keuangan di tahun 2022 ini. Mantap. Jangan kemana-mana, stay tune terus di BTS. Nah, pertama-tama mungkin kita tanya dulu kali ya ke Mbak Putri. Mbak Putri, ya, ibu dosen kita. Kira-kira menurut Mbak Putri itu bagaimana mencapai cita-cita kita atau resolusi kita di tahun 2022? Oke, Mas Ingga, sebelumnya kan Mas Ingga pernah dengar nggak sih cara untuk mengalokasi gajinya Mas Ingga nih? Ada beberapa metode, ada yang 50% pernah, gue pernah dengar. Hidup, 30% untuk bayar cicilan, 20% untuk nabung, ya kan? Kalau gua itu menggunakannya 30, 30, 30, dan 10. Oh, 30-nya apa nih Mas Ingga? Kalau gua 30% untuk kebutuhan sehari-hari, 30% untuk bayar hutang. 30%-nya lagi untuk emergency fund. Yang 10% untuk gua tabung. Oke. Untuk biaya entertain atau untuk self reward masuk ke 30% itu? Masuk ke dalam 30%, salah satu 30%. Oke, berarti Mas Ingga masih aman nih kategorinya. Soalnya untuk bayar hutang kan maksimal memang 30% ya Mas Ingga. Jangan lebih ya Mas Ingga ya. Betul. Benar banget. Nah, mungkin selain kita memang harus benar-benar pos alokasi budget, alokasi gaji kita nih dengan baik, ternyata ada beberapa metode nih untuk mencapai resolusi keuangan yang di tahun 2022 ini. Gimana tuh? Yang pertama nih yang harus dilakukan adalah evaluasi pengeluaran kamu di tahun sebelumnya. Setuju banget. Nah, makanya penting banget nih kalian untuk mencatat laporan keuangan kalian di aplikasi misalnya. Bisa kelihatan itu per tahunnya kalian lebih spend money di mana. Tahun kemarin kalian lebih belanja boros apa aja? di mana? Iya Mas Ingga, itu bisa kelihatan. Jadi buat kalian semuanya Pinvestor mungkin bisa yang tadinya belum punya laporan keuangan nih untuk catatan keuangan, mungkin kalian bisa di tahun ini kalian catat tuh semua pengeluaran kalian sehari-hari, mulai dari yang kecil sampai yang besar pun gitu. Tahun baru dan berarti catatan keuangan yang baru. Betul Mas Ingga, bukan lembaran baru kan ya? Bukan. Yang kedua Mas Ingga nih. Apa tuh? Kita harus membuat anggaran tahun barunya kita nih. Misalnya kalian di tahun ini mau beli apa, mau beli rumah. Kalian list down itu bagaimana cara pembayarannya, DP-nya berapa, cicilannya berapa. Nah itu kalian memang harus pikirkan sehingga kalian bisa save money untuk mana aja ya nih keperluan pos-pos kalian untuk bisa mencapai pembelian rumah tersebut. Gitu. Keren. Ya. Yang ketiga Mas Ingga. Masih ada tuh? Iya banyak Mas. Banyak ya? Enggak banyak kok, sedikit-sedikit aja. Yang ketiga nih Mas Ingga, prioritaskan untuk bayar hutang dulu nih Mas Ingga. Jangan apa-apa tiap bulan self reward mulu ya kan, nggak kesimpan-simpan duitnya. Karena investasi terbesar itu pertama kali adalah untuk membayar hutang. Bayar dulu hutangmu baru kamu bisa investasi. Betul Mas Ingga. Jadi kalau misalnya kalian masih punya tunggakan pembayaran rumah, kendaraan, nah itu yang harus memang diprioritaskan. Jangan kalian membuat hutang-hutang yang baru. Jadi kalian harus selesaiin dulu hutang yang satu, baru boleh hutang yang lain lagi. Benar. Yang keempat, apa ini Mas Ingga nih? Yang keempat? Kira-kira? Kalau saya itu yang keempat nabung untuk masa depan. Betul banget Mas Ingga nih. Yang keempat nih, kalau kita mau beli rumah pasti kita harus investasi. Jadi investasi demi mewujudkan impian Anda masing-masing. Misalnya mau beli kendaraan, ya gimana caranya kita mau punya kendaraan? Ya kita harus investasi dari sekarang bulan ini. Benar. Sehingga tahun besok atau akhir tahun kalian bisa membeli kendaraan tersebut Mas Ingga. Betul. Gitu.
Pertanyaannya gini, gimana kalau kalian tidak punya hutang atau hutang kalian semakin sedikit di bawah dari 30%? Menurut Manggit gimana? Ya lebih selektif lagi ya untuk pengeluaran budgetnya sehari-hari, masih enggak ya benar-benar memang. Kalau buat saya, kayaknya saya bakal alokasikan uang yang hutang itu ke arah uang yang untuk ditabung. Jadi tabungan kalian lebih banyak. Iya, dan lebih enak kan kita membeli barang berdasarkan investasi kita ya, bukan kita ngutang. Betul. Jadi ya kalau hutang kan ada biaya bunganya. Bener. Kalau investasi bunganya malah buat tabungan kita. Iya. Kan? Dan kalau kalian beli barang dengan cash tanpa bunga, tanpa biasanya ada diskon juga kan. Bener. Keras gitu. Oke. Gitu. Yang terakhir Mas Ingga, ini yang paling penting nih buat kita semuanya. Apa tuh? Adalah update diri kita masing-masing untuk itu yang paling penting. Untuk bisa menciptakan penghasilan tambahan nih Mas Ingga. Mungkin Mas Ingga sekolah lagi atau les apa, kursus apa, sehingga Mas punya sertifikasi yang bisa membuat nilai diri Mas Ingga sendiri pun itu menjadi lebih baik lagi. Keren. Gitu. Dan mungkin gue pengen nambahin sedikit, jangan lupa untuk pakai asuransi. Asuransi ya Mas Ingga nomor 1 ya? Asuransi nomor 1. Karena apa? Fungsi dari asuransi itu adalah untuk proteksi. Jadi membayar sebuah uang untuk memproteksi uang kalian yang lebih besar lagi. Setuju banget? Setuju sih Mas Ingga. Jadi jangan lupa investasi dan asuransi juga gitu. Betul. Supaya kalau ada apa-apa kalian bisa ada yang backup. Betul. Jadi tidak ada rasa seperti kerampokan di tengah jalan. Betul banget Mas Ingga. Kira-kira sih untuk mencapai jurus jitu resolusi keuangan, saya rasa sih itu aja Mas Ingga. Yang penting adalah kita disiplin nih dalam berinvestasi. Konsisten. Yes, betul. Konsisten. Memang konsisten itu susah, tapi tidak ada salahnya untuk dijalankan. Luar biasa Ibu dosen. Terima kasih atas ilmunya. Sama-sama Mas Ingga. Jangan lupa buat investor untuk komen di bawah apabila pengen ada yang nambahin biar kita bisa sama-sama belajar. Jangan lupa juga di likes dan di subscribe. Kalau gitu gue Ingga Putra. Saya Putri Manggiasih. Sampai jumpa di BTS Belajar Lebih Santai berikutnya. Bye-bye.